Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ih, masih ada yang belum semangat. Ayo sekali lagi Inang sapa ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, baru kelihatan dari sini kalau adik-adik semangat dan sukacita. Karena hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Nah, ketemu lagi dengan Inang Rian Borsagala. Kita mau beribadah pada minggu ini. Nah, adik-adik sudah siap beribadah? Sudah siap? Iya. Siapkan apa? Siapkan Alkitab. Kemudian siapkan kidung jemaat. Kemudian siapkan buku tulis. Terakhir siapkan apa? Hati dan pikiran. Iya, betul. Sudah siap? Nah, sekarang Inang mau menyapa adik-adik yang ada di rumah. Yang kurang sehat, Inang doakan semoga cepat sehat. Yang berulang tahun dalam satu minggu ini, Inang ucapin selamat ulang tahun ya. Yuk, kita mau mulai ibadah kita. Inang undang untuk bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Kita akan melaksanakan saat teduh. Kita undang Tuhan agar hadir di dalam hati kita, sehingga ibadah kita diberkati. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, kita kembali mengangkat satu pujian, yaitu lagunya Jalan Serta Yesus. Yuk, kan semuanya udah tahu kan lagunya kan? Ayo kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Setiap hari
sukacita kan? Iya, tentunya pasti masih sukacita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo, disiapkan Alkitabnya. Disiapkan Alkitabnya, duduk dengan rapi. Mari kita menyanyikannya dengan penuh hikmat. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat anugerah dan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ajarlah kami menjadi orang yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala karunia dan berkat yang Tuhan telah berikan buat kami. Bapa, pada pagi hari ini juga Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, umur yang panjang dan kesehatan yang boleh kami rasakan, sehingga kami beroleh sukacita untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berikan kami telinga yang baik, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, buat hamba-Mu juga ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami ya Bapa, sehingga kami bisa menceritakan kebenaran firman-Mu dengan baik dan begitu sukacita. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ayo dicari firman Tuhannya. 2 Raja-Raja itu perjanjian apa ya? Iya, perjanjian lama. Yuk dicari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah dapat, ayo kita sama-sama membacakannya ya. Yuk ikutin Inang ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekira tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel."
Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Inang ada satu cerita. Mungkin beberapa adik-adik sudah pernah menyaksikan video ini. Video ini menceritakan tentang ada salah satu orang yang mengalami penyakit. Pada saat itu penyakitnya belum bisa disembuhkan. Tidak ada tempat pengobatan, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Adik-adik penasaran? Yuk kita saksikan video tayangan ini. Yuk sama-sama kita saksikan. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah dia datang kepadaku supaya dia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia akan datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesak agar menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Adik-adik, bagaimana setelah menyaksikan tayangan video tadi? Kita melihat bagaimana seorang panglima dari Raja Aram, namanya Naaman.
dia mengalami satu penyakit yang pada saat itu belum ada obatnya adik-adik, yaitu sakit kusta. Adik-adik tahu nggak sakit kusta itu apa? Iya, sakit kusta itu adalah sakit kulit, di mana bagian kulitnya berwarna merah, kayak bersisik, dan anggota tubuhnya tidak merasakan apa-apa adik-adik. Coba bayangkan, seorang panglima tentara, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Dia tidak bisa memegang pedang, dia tidak bisa berperang. Padahal dia seorang panglima tentara. Sangat sulit kan adik-adik kondisi Naaman pada saat itu. Dia sudah pergi mencari pengobatan, dia sudah pergi mencari tabib-tabib di daerahnya, tetapi tidak juga sembuh. Nah, suatu ketika adik-adik, ada seorang anak gadis kecil yang bekerja sebagai pelayan istri Naaman. Dia memberitahukan kabar baik kepada istri Naaman. Dia bilang, di sana di Samaria ada abdi Tuhan, abdi Allah. Namanya siapa adik-adik? Iya, pinter. Namanya Elisa. Di sana ada Elisa bisa menyembuhkan. Jadi akhirnya Naaman pergi ke Samaria menghampiri Nabi Elisa adik-adik. Sesudah sampai di Samaria, di depan rumah pintu Elisa, apa yang terjadi adik-adik? Sempat sih Naaman kecewa karena pada saat itu Nabi Elisa tidak menghampiri dia adik-adik, tidak datang ke hadapan si Naaman. Padahal kalau pengharapan Naaman, Elisa akan menghampiri dia. Tetapi pegawai Elisa yang memberitahukan kepada Naaman bahwa si Elisa menyuruh Naaman mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali adik-adik. Jadi sempat Naamannya marah, sempat Naamannya kesal adik-adik. Tetapi ada pegawai Naaman bilang, "Bapak, kan yang disuruh Nabi Elisa itu sebenarnya tidaklah sulit. Kenapa tidak kita lakukan, Bapak?" Katanya kayak gitu adik-adik. Akhirnya Naaman sempat gusar, sempat galau. Dia antara pergi atau antara enggak. Tetapi kuasa Tuhan bekerja pada diri Naaman. Akhirnya Naaman pergi adik-adik menghampiri Sungai Yordan. Kemudian akhirnya berhenti Naaman di Sungai Yordan. Apa yang terjadi adik-adik? Naaman pergi membenamkan dirinya ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Pertama, 1 kali dia benamkan. Dia lihat kulitnya belum berubah. 2 kali dia benamkan lagi adik-adik. Belum juga ada perubahan. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dia melihat juga belum ada perubahan. Nah, pas terakhir ke-7 kali dia benamkan dirinya adik-adik. Apa yang terjadi? Ada mukjizat. Akhirnya tubuhnya kembali seperti tubuh bayi, tubuh anak-anak yang bersih, yang tadinya bersisik kemerah-merahan, tidak ada lagi adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri Naaman. Kuasa Tuhan bekerja di dalam diri Naaman. Kita juga belajar adik-adik, mungkin kita pernah mengalami kondisi yang sulit seperti Naaman. Tetapi kita jangan putus asa. Ada kuasa Tuhan. Apabila kita mencari Tuhan, ada jalan keluarnya. Mungkin juga kita pernah mengalami satu penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Atau anggota keluarga kita juga adik-adik pernah mengalami penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Kita sudah keliling mencari pengobatan, tetapi tidak juga bisa disembuhkan. Jangan berputus asa adik-adik. Kita harus mencari Tuhan. Kata Tuhan, carilah Tuhan, maka kita akan mendapatkan jalan keluar. Carilah Tuhan, maka kita akan mengalami kesembuhan. Percaya adik-adik? Ada amin? Iya, kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa kita mencari Tuhan akan ada kesembuhan. Kita mencari Tuhan akan ada jalan keluar. Seperti yang dikatakan Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dia dialirkannya
kemana ia diingini. Nah, seperti Naaman adik-adik, seorang perwira di kerajaan Aram yang digerakkan Tuhan untuk mau bertanya kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Tuhan juga gerakkan hati kita, kemana Tuhan mau kita digerakkan. Nah, adik-adik, seperti pada minggu ini, topiknya aku diberkati. Aku mau menjadi berkat. Di sini seorang pelayan yang kita anggap rendah, tapi Tuhan pakai. Tuhan memberkati seorang pelayan dan pelayan itu menjadi berkat bagi orang. Dia memberitahukan kabar baik kepada Naaman bahwa di Samaria ada pengobatan, katanya bisa disembuhkan. Itu dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian Elisa juga menjadi berkat. Dia memberikan jalan bagi Naaman sehingga dia mengalami kesembuhan. Nah, adik-adik, pada minggu ini cerita Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini kita belajar, kita mau diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Tidak sulit loh adik-adik menjadi berkat, tidak sulit. Hanya kita peduli sesama kita. Apabila saudara kita dalam keadaan sakit, kita bawa dalam doa kita. Kita bawa dalam doa kita agar saudara kita mengalami kesembuhan. Apabila saudara-saudara kita mengalami pergumulan, kita kuatkan dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata penguat. Kita jangan membuli adik-adik, itu bukan berkat. Jadi kita menjadi berkat itu tidaklah sulit ya adik-adik. Menjadi berkat itu cukup peduli, sayang, menghargai, mendoakan, membantu. Itu adalah suatu berkat. Kita diberkatin Tuhan agar kita menjadi berkat. Nah, kita juga belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berserah kepada Tuhan. Walaupun pada saat ini kondisi negara kita, kondisi dunia kita lagi mengalami pandemi virus corona. Kita tidak pernah membayangkan bahwa virus ini akan terjadi. Dan kita juga tidak tahu kapan ini hilang dari negara kita ini. Tetapi Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Ada kerinduan kita agar kita bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasa. Kita bisa beribadah ke gereja seperti biasa. Bertemu saudara-saudara kita, bertemu guru-guru sekolah minggu, bertemu dengan inang pendeta, bertemu dengan inang bibel. Kemudian kita juga bisa belajar ke sekolah, bertatap muka, bertemu dengan teman-teman, kemudian bertemu dengan guru-guru. Kerinduan kita sangat besar adik-adik. Makanya kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan segalanya. Biarlah Tuhan yang memberkati dunia ini, Tuhan yang memberkati kita. Seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu tanpa terkecuali. Nah, adik-adik, kita diberkatin oleh Tuhan agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati negara Indonesia. Tuhan Yesus juga memberkati gereja HKBP. Tuhan Yesus juga memberkati jemaatnya. Dan Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak sekolah minggu. Ya adik-adik, nah semoga firman Tuhan pada pagi hari ini kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat-Mu tidaklah sulit ya Bapa. Cukup peduli, cukup sayang, menghargai, mendoakan saudara-saudara kami ya Bapa. Mampukan kami ya Bapa agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan juga anak-anak sekolah minggu ya Bapa agar mereka menjadi berkat dan mereka bisa bersinar karena sinar kasih-Mu dan sinar salib-Mu ada di dalam tubuh anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu telah
mengingatkan kami bahwa menjadi berkat itu adalah keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Bapa firman-Mu ini kami hidupi, kami imani di dalam kehidupan kami, agar bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan buahnya akan kami sebar kepada saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Bapa yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, Tuhan memberikan berkat sukacita bagi mereka, berikan kekuatan ya Bapa buat orang tua anak-anak sekolah minggu, agar mereka bisa mendidik anak-anak sekolah minggu dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan beri panjang umur dan kesehatan bagi mereka. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak sekolah minggu, Engkau juga yang memberkati kami guru-guru sekolah minggu, dan memberkati inang pendeta, inang bibel, dan para sintua kami ya Bapa. Tuhan, biarlah ya Bapa kami juga berdoa pada saat ini virus corona yang sekarang lagi mewabah ya Bapa. Biarlah Tuhan kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pulihkan ya Bapa, karena kami begitu banyak kerinduan ya Bapa, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan kami seperti dulu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menyerahkan diri kami, ampuni segala dosa kami, sehingga kami hidup tanpa dosa, agar kami layak menjadi anak-Mu, dapat memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dengarlah doa permohonan kami, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Masih ada sukacita? Iya, kalau masih ada, kita mau mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Aku Diberkati. Ayo adik-adik, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.